Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Jenice Ferdawati Nebaho dari NIM 061. Pada video kali ini, saya akan memaparkan materi tentang diabetes mellitus. Semoga pemaparan yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan mudah dipahami. Selamat menyaksikan. Apa itu diabetes mellitus? Diabetes mellitus itu umumnya dikenal sebagai diabetes. Diabetes adalah penyakit kronis yang berbahaya yang ditandai dengan kadar glukosa darah yang tinggi secara terus-menerus karena produksi insulin yang tidak memadai atau ketika tubuh gagal menggunakan insulin yang diproduksi. Nah, lalu bagaimana kadar darah yang tinggi atau hiperglikemia memicu terbentuknya radikal bebas di dalam tubuh? Hiperglikemia meningkatkan produksi ROS melalui 5 jalur utama, yaitu mitokondria, jalur poliol, pembentukan AGS, aktivitas PKC, dan jalur heksosamin. Akumulasi ROS menyebabkan stres oksidatif yang merusak lipid, protein, dan DNA, sehingga berkontribusi terhadap berbagai komplikasi diabetes, seperti retinopati, nefropati, neuropati, dan penyakit kardiovaskular. Bagaimana radikal bebas tersebut merusak sel beta pankreas atau memperparah resistensi insulin? Hiperglikemia kronis itu meningkatkan pembentukan reaktif oksigen spesies atau yang disebut juga dengan ROS, sehingga terjadi stres oksidatif. ROS yang berlebihan kemudian akan merusak sel beta pankreas. Sel beta pankreas memiliki pertahanan antioksidan yang rendah sehingga sangat rentan terhadap ROS. ROS menyebabkan kerusakan membran sel, protein, DNA, dan mitokondria sehingga sekresi insulin menurun. Yang kedua, bisa memperparah resistensi insulin. ROS mengaktifkan proses inflamasi kronis melalui peningkatan sitokin proinflamasi. Inflamasi tersebut mengganggu jalur sinyal insulin sehingga sel otot, hati, dan jaringan lemak menjadi kurang responsif terhadap insulin. Akibatnya, glukosa sulit masuk ke dalam sel darah dan kadar gula darah tetap tinggi. Di sini saya akan menjelaskan apa itu antioksidan. Antioksidan adalah senyawa yang mampu mencegah atau menghambat kerusakan sel akibat radikal bebas. Bagaimana mekanisme kerja antioksidan dalam menetralkan radikal bebas pada penderita diabetes? Yang pertama, menangkap dan menetralkan radikal bebas atau ROS. Antioksidan mendonorkan elektron atau atom hidrogen kepada radikal bebas, sehingga radikal bebas menjadi stabil dan tidak lagi merusak sel. Yang kedua, mengurangi stres oksidatif. Dengan menurunkan jumlah ROS, antioksidan mengurangi kerusakan oksidatif pada lipid, protein, dan DNA yang disebabkan oleh hiperglikemia kronis. Yang ketiga, melindungi sel beta pankreas. Antioksidan membantu mempertahankan struktur dan fungsi sel beta pankreas dari kerusakan akibat ROS, sehingga kemampuan sel dalam memproduksi dan mensekresikan insulin tetap terjaga. Yang keempat, mengurangi peradangan dan memperbaiki sensitivitas insulin. Antioksidan menekan proses inflamasi yang dipicu oleh ROS, sehingga jalur kerja insulin menjadi lebih baik dan resistensi insulin dapat berkurang. Setelah itu, saya akan memberikan contoh sumber antioksidan yang terbukti membantu manajemen diabetes. Antioksidan dibedakan menjadi antioksidan eksogen, yaitu yang berasal dari makanan atau suplemen, dan antioksidan endogen, yaitu yang berasal atau diproduksi oleh tubuh. Yang pertama, antioksidan eksogen, yang dari makanan atau suplemen. Flavonoid, yaitu sumbernya dari teh hijau, buah beri, apel, jeruk, kakao, dan berbagai sayuran. Manfaatnya yaitu menurunkan pembentukan ROS, mengurangi peradangan, dan meningkatkan sensitivitas insulin. Lalu ada polifenol yang berasal dari teh, kopi, anggur, delima, dan kakao. Manfaatnya membantu mengontrol kadar glukosa darah dan mengurangi stres oksidatif. Lalu ada resveratrol, sumbernya itu kulit anggur merah, kacang tanah, dan beberapa jenis beri. Manfaatnya untuk meningkatkan ekspresi SIRT1, menekankan peradangan, serta memperbaiki fungsi metabolisme glukosa. Lalu ada kurkumin, sumbernya itu dari kunyit atau yang bisa disebut juga dengan kurkuma longa. Manfaatnya meningkatkan aktivitas enzim antioksidan dan menurunkan ROS. Lalu ada triterpenoid, sumbernya itu dari beberapa tanaman obat. Manfaatnya memiliki aktivitas antioksidan dan antiinflamasi sehingga membantu mengurangi komplikasi diabetes. Yang kedua, antioksidan endogen yang diproduksi oleh tubuh.
Tubuh juga memiliki sistem pertahanan antioksidan alami, yaitu superoksid dismutase atau biasa disebut juga dengan SOD, yaitu mengubah radikal superoksida menjadi hidrogen peroksida. Lalu ada glutationi atau biasa disebut dengan juga GSH, menetralisir berbagai jenis ROS dan melindungi sel dari kerusakan oksidatif. Lalu ada hemioksigenase, melindungi jaringan dari stres oksidatif, dan juga ada SIRT1, mengatur metabolisme sel dan membantu meningkatkan pertahanan antioksidan tubuh. Kesimpulan yang kita dapat dari materi ini adalah hiperglikemia pada diabetes meningkatkan pembentukan radikal bebas atau ROS yang menyebabkan stres oksidatif. Kondisi ini merusak sel beta pankreas dan memperparah resistensi insulin. Antioksidan berperan menetralkan ROS sehingga membantu melindungi sel dan mengurangi risiko komplikasi diabetes. Akhir kata, kendalikan gula darah sejak dini dan terapkan pola hidup sehat dengan mengonsumsi makanan kaya antioksidan untuk mengurangi stres oksidatif serta mencegah komplikasi diabetes. Sekian dari saya, terima kasih.